Ini nih, mana? Pegang ini. Ini guys, kita masuk di di Bangkoa ini, kampung Bangkoa. Kampung Bangkoa ini desa Batu Rape. Nah ini kita mau masuk di perbatasan desa Batu Rape dengan desa Bertalasan. Ini jalanannya. Nah, ini yang saya bilang ini kurang lebih 10 tahun tidak pernah disentuh perbaikan. Ini sejak Isan jadi bupati sampai Adnang anaknya Isan jadi bupati, ini jalanannya ini. Nah, apanya yang hebat ini Adnang kalau begini? Ini setiap pemilihan bupati berjanji akan dia aspal Berimbulu. Setiap pemilihan bupati, baik pemilihan caleg juga berjanji dia akan dia utamakan katanya itu infrastruktur. Ya pemilihan bupati juga begitu janjinya, tapi tidak pernah terrealisasi. Ya mungkin dia tahu bahwa orang Berimbulu itu dataran tinggi yang dijanji saja. Kalau sudah dijanji saja itu ya dia coblos kita. Ya begitu berhasil, begitu dia lupa ini nih sudah ya sejak Isan jadi bupati pernah dikerja juga sedikit. Begitu jadi bupati Adnan tidak. Sekarang ini tanggung jawabnya bupati sekarang yang terpilih. Ini kita masuk di Desa Bertalasan ini. Selamat datang di Desa Bertalasan. Ini pas batas ini. Begini lagi nih. Ini jalan poros ya kabupaten menuju kecamatan Berimbulu ya tembus ke Tompobulu. Ini jalanannya. Ya, saya katakan kemarin bahwa ada proyek bongkar pasang di sekeliling kantor bupati. Hampir tiap tahun dilakukan, dipasang, dibongkar, ya dipasang lagi, dibongkar lagi. Itu terus yang dikerjakan. Jadi saya sendiri selaku putra kecamatan Berimbulu ya, Desa Bertalasan merasakan ini. Ini orang tua saya yang bikin jalanan dulu nih, Haji Baleter waktu dia jadi galaran di Desa Bertalasan. Iya, diperbaiki ya sekarang. Pemerintah harus ini memberikan perhatian. Mumpung ada orang tua dulu itu membuat kampung di sini sehingga dijadikan Desa Bertalasan. Iya namanya Haji Baleter. Haji Baleter ya buat kampung di sini. Ini sudah dibuatkan jalan, pemerintah juga tidak memperhatikan. Jalanannya, coba jalanannya ini. Mau dikatakan, iya selalu dikatakan gua itu hebat, gua sejahtera. Apanya sejahtera? Makanya saya bilang, seharusnya rakyat gua ini utamanya dataran tinggi berpikirlah. Jadi ini karena Bupati Goa sekarang ini baru berapa bulan menjabat selaku bupati, anggota DPR juga yang terpilih dapil 4 harus memperhatikan ini jalanan supaya rakyatmu sejahtera. Kalau begini jalanannya bagaimana rakyat bisa sejahtera? Jangan janji melulu. Rakyat bilang di sini waktu saya tanya, Pak. Iya, hampir sama. Semua janji caleg, janji bupati sama, tidak pernah terwujud. Ini letter S ini. Ini letter S jalanannya. Ini coba ini. Kira-kira kalau iya, bupati jalan ke sini hampir tiap 1 minggu sekali, bagaimana kira-kira? Ini niat nang ini klannya L yang memimpin Goa selama 30 tahun. Inilah kejadiannya sekarang.
Maka sekarang bupati yang terpilih dia harus mengambil resiko untuk apa namanya, untuk memperbaiki infrastruktur jalan ini demi rakyat Goa. Ya. Begitu. Jadi saya ini selaku kontrol sosial, yang kebenci kami kalau saya berbicara seperti ini, karena Indonesia sudah ada 80 tahun merdeka. Tapi begini terus ini kita ini orang kampung, kasihan orang kampung. Ya. Apalagi bupati sekarang yang terpilih di sini di Kecamatan Birimbulu hampir 30.000 itu wajib pilihnya itu. Ya, dia menang lagi di sini. Jadi kalau kita berbicara politik, ya seharusnya dia perhatikan ya Birimbulu lah. Ya, bagaimana kesejahteraan rakyat Birimbulu, bagaimana infrastruktur apa namanya rakyat Birimbulu. Oh ya, ada apa jalanan di Birimbulu, infrastrukturnya harus diutamakan ini. Jangan rakyat bilang janji caleg setiap pemilihan bupati, janji lagi akan memperbaiki infrastruktur, akan memperbaiki apa namanya kesejahteraan rakyat. Janji caleg juga seperti itu. Ya begitu dia duduk lupa dia bukan jadi wakil rakyat lagi. Ya, tapi dia apa namanya ya mungkin dia pikir ya bos. Ya, dia lebih hebat daripada ini ya. Artinya tidak pernah menganggap bahwa saya ini terpilih ya karena rakyat. Bupati juga terpilih, pemerintah bupati juga terpilih karena rakyat. Ya. Jadi saya memohon kepada wakil saya selaku ya wakil saya di DPR. Saya ini kan rakyat, berarti wakil saya. Ada perwakilan rakyat ya dari DPR. Tolong diperhatikan ini Birimbulu, utamanya infrastruktur dan kesejahteraan. Iya. Gitu, guys. Iya, nanti apa namanya selanjutnya lagi ya disampaikan bahwa ya apakah namanya supaya bupati memperhatikan ini, DPR juga memperhatikan ini. Jangan infrastruktur yang sudah bagus dibongkar pasang seperti yang terjadi di depan kantor Bupati Goa, ya di depan Kodim Goa, kantor Kodim Goa, di belakang kantor Bupati Goa, sampingnya kantor Bupati Goa itu diperbaiki terus, tiap tahun dirubah, tiap tahun dibongkar, tiap tahun dipasang kembali. Apa itu? Ya memangnya Goa sendiri hanya sungguh binasa. Goa itu luas, batasnya ya Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, ya, Sinjai, Bone Maros itu. Makanya Goa itu perlu perhatian yang serius, ya. Oke sudah.